Ribuan tahun silam, di sebuah negeri yang subur, hiduplah seorang lelaki mulia bernama Nuh bin Lamik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya sebagai nabi dan rasul untuk mengajak kaumnya kembali kepada jalan kebenaran. Saat itu, masyarakat Nabi Nuh sudah jauh dari ajaran tauhid. Mereka menyembah berhala, hidup dalam kebohongan, dan tenggelam dalam perbuatan dosa. Nabi Nuh adalah sosok yang sabar dan penuh kasih. Ia berdakwah siang dan malam, terbuka dan sembunyi-sembunyi, menggunakan kata-kata yang lembut maupun peringatan yang tegas. Namun, kaumnya tetap membangkang. Mereka malah mengejek dan mencemooh Nabi Nuh menganggap ajakannya sebagai sesuatu yang memalukan dan ketinggalan zaman. Walau berkali-kali ditolak, Nabi Nuh tidak menyerah. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pertolongan. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan kesabaran Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun, tetapi hanya sedikit sekali yang mau beriman. Kebanyakan dari kaumnya memilih berpaling dan tetap dalam kekafiran. Melihat kaumnya yang tetap ingkar, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera besar. Allah berkata bahwa azab akan segera datang dalam bentuk banjir besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nabi Nuh pun segera mulai membangun bahtera, dibantu oleh para pengikutnya yang beriman. Ketika Nabi Nuh mulai membangun kapal di tengah padang pasir, kaumnya semakin keras mengejek. Apa yang kau lakukan, Nuh? Membuat kapal di tempat yang tidak ada air? Mereka tertawa terbahak-bahak, menganggap Nabi Nuh telah kehilangan akal. Namun, Nabi Nuh tetap teguh. Ia tahu bahwa perintah Allah harus dijalankan, meskipun banyak yang mencibir. Perlahan-lahan, bahtera itu pun rampung. Kapal itu sangat besar, cukup untuk memuat manusia, hewan-hewan berpasangan, dan persediaan makanan. Ketika saat yang telah ditentukan tiba, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa keluarganya yang beriman, para pengikutnya, dan setiap jenis hewan sepasang-sepasang ke dalam kapal. Namun, salah satu putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an, menolak ajakan ayahnya dan memilih tetap bersama kaum yang ingkar. Kemudian, langit mulai menghitam. Hujan deras turun tanpa henti, mata air dari bumi pun memancar deras. Air meluap dari segala penjuru, menenggelamkan rumah-rumah, pohon-pohon, bahkan gunung-gunung. Nabi Nuh dengan penuh kesedihan memanggil anaknya dari atas kapal. "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang kafir." Namun, Kan'an menjawab, "Aku akan mencari perlindungan di puncak gunung yang dapat melindungiku dari air banjir." Nabi Nuh menjawab, "Tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah selain yang dirahmatinya." Namun, tak lama kemudian, Kan'an terseret oleh arus yang dahsyat. Nabi Nuh hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdir tersebut. Setelah bumi benar-benar tertutup air, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga bahtera itu tetap mengapung dengan selamat. Nabi Nuh dan orang-orang beriman di dalamnya terus berdoa dan bersabar, menunggu hingga banjir mereda. Setelah beberapa waktu, Allah memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Perlahan-lahan, air mulai surut. Bahtera Nabi Nuh akhirnya berlabuh di atas Gunung Judi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ketika turun dari bahtera, Nabi Nuh dan para pengikutnya bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menyelamatkan mereka. Sejak saat itu, umat manusia memulai kehidupan baru, dengan ajaran tauhid dan ketaatan kepada Allah.